Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi Negara Maju Korea Selatan. Saya Amalia Savana Ardianti, nomor absen 5. Saya Arum Setianingsih, nomor absen 7. Saya Andri Widianti, nomor absen 6. Saya Ayunda Ratri Wulandari, absen 8. Korea Selatan berada di bagian bawah semenanjung Korea di Asia Timur, yang dimana terletak di antara Laut Kuning, Teluk Gyeonggi, Selat Jeju, dan Selat Korea yang tidak jauh dari lepas pantai Pulau Tsushima dan Laut Jepang. Negara ini terbagi menjadi 8 provinsi utama, 6 kota metropolitan yang berperan sebagai entitas mereka sendiri. Satu provinsi otonomi khusus, yaitu Provinsi Pulau Jeju dan Ibu Kota Seoul, yang memiliki predikat sebagai kota khusus dan juga berperan sebagai entitas sendiri. Lalu, ada satu kota yang cukup unik, yaitu Sejong, yang menjadi kota otonomi khusus. Jadi, secara teknis saat ini Korea Selatan memiliki 2 ibu kota, meskipun Sejong belum menjadi ibu kota secara penuh. Korea Selatan memiliki lebih dari 3.500 pulau, yang dimana pulau terbesarnya adalah Pulau Jeju yang disebut sebagai pawainya Korea. Jika Korea Selatan sendiri disebut sebagai pulau, maka bentuknya akan terlihat sangat mirip dengan Irlandia. Korea memiliki perbatasan dengan Korea Utara melalui zona demilitarisasi Korea atau DMZ. Keadaan alam. 1. Wilayah pegunungan tinggi dan dataran pantai yang sempit di sebelah timur. 2. Wilayah dataran pantai yang luas, cekungan sungai dan perbukitan di bagian barat. 3. Pegunungan dan lembah di barat daya. 4. Wilayah tenggara yang didominasi oleh lembah sungai Nakdong. Korea Selatan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pertanian di Korea Selatan merupakan salah satu sektor perekonomian Korea Selatan. Sejak tahun 1980-an, dengan rekonstruksi pertanian Korea, luas lahan tanaman pangan cenderung berkurang, sedangkan luas tanaman tambah bernilai tinggi. Sayur-sayuran dan buah-buahan meningkat sebanding dengan perkebunan industri. Tanaman terpenting di Korea Selatan adalah beras, yang menyumbang sekitar 90% dari total produksi biji-bijian di negara tersebut, dan lebih dari 40% pendapatan pertanian. Produk biji-bijian lainnya sangat bergantung pada impor dari negara lain. Pertanian terhadap PDB Korea turun menjadi 2,9% dari 50% pada awal sejarah negara tersebut. Dengan adanya urbanisasi dan industrialisasi, populasi pertanian Korea telah hilang dan menua. Dengan proporsi orang yang bekerja di bidang pertanian turun dari 50% menjadi 8,5% antara tahun 1970 dan 2000, dan menjadi 7% pada tahun 2008. Indonesia dan Republik Korea semakin memperkukuh kerjasama di bidang industri, antara lain terkait investasi pengembangan, kawasan industri, pengembangan kendaraan, distrik industri kimia, industri baja transfer teknologi, dan industri perkapalan. Seperti gambar tersebut merupakan poin-poin hasil pertemuan 8 kelompok kerjasama industri yang dilaporkan pada pertemuan tingkat Menteri ke-1 Komite Bersama untuk Kerjasama Ekonomi. Perekonomian Korea Selatan tumbuh dengan sangat cepat sejak tahun 1970. Dalam bidang peternakan sapi Korea Selatan, mereka memiliki ras sapi asli yang berasal dari persilangan antara Bos Indicus dan Bos Primigenius. Sapi-sapi itu bermigrasi ke semenanjung Korea melalui bagian utara Cina dan Manchuria sekitar tahun 2000.
Secara tradisional, peternakan sapi Korea Selatan hanya memelihara jenis sapi yang diberi nama Hanwoo. Meski begitu, pada pertengahan tahun 1970-an, Korea mampu swasembada daging sapi. Sebagai akibatnya, tingkat konsumsi daging sapi pun semakin meningkat pada tahun 1993 dan menyebabkan 49.000 ekor sapi harus diimpor dari luar negeri. Di bidang pariwisata, pariwisata di Korea Selatan mengacu pada industri pariwisata di Republik Korea. Pada tahun 2007, 6,4 juta turis asing berkunjung ke Korea Selatan, sehingga menjadikannya negara di urutan ke-36 negara yang paling sering dikunjungi di dunia. Dan jumlah ini diperkirakan akan melebihi 8,5 juta orang pada tahun 2010. Sebagian besar wisatawan non-Korea berasal dari Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong. Popularitas budaya populer yang terjadi baru-baru ini di negara-negara lainnya telah meningkat kedatangan wisatawan. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan ada 3 bidang. Yang pertama, perhutanan sosial, yang kedua, investasi kehutanan, dan yang ketiga, pengelolaan lahan gambut. Apa sih yang dimaksud dengan perhutanan sosial? Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan-hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan Kementerian Kehutanan. Investasi hutan tanaman di Indonesia oleh 15 perusahaan Korea yang mencapai 167.000 hektar itu melebihi jumlah dari investasi Korea di 9 negara lainnya. Kerjasama bidang kehutanan dengan Indonesia sangat istimewa, ujar Park Chow-ho. Menurutnya, pertama kalinya Korea membuat perjanjian bidang kehutanan adalah dengan Indonesia pada tahun 1987 atau 33 tahun yang lalu. Kerjasama itu dilanjut dengan pertemuan bilateral bidang kehutanan pertama 1 tahun kemudian. Bahkan satu-satunya atase kehutanan Korea ditempatkan di Jakarta, dan saya menjadi atase tersebut tahun 2004 hingga 2007, sehingga mempunyai ikatan batin dengan Indonesia. Pengolahan lahan gambut merupakan kerjasama dalam langkah awal untuk mengeksplorasi dalam menciptakan laut yang lebih sehat melalui pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi sampah laut dan plastik sehingga akan berkontribusi pada konservasi lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta pencapaian target nasional untuk mengatasi volume sampah plastik.